Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Pertama kali menyampaikan dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau melaksanakan dakwah secara terbuka. Bagaimana prosesnya dan bagaimana kejadiannya? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada Aynal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa yang berbahagia, di zaman awal kenabian Rasulullah SAW, beliau menyampaikan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, seperti yang kita bicarakan pada episode sebelumnya bahwa 1-2 orang sahabat berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan cara yang tidak terbuka. Sebab apa pada masa-masa itu? Alasan utamanya adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan isyarat untuk itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan sesuatu itu, suatu amalan itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Lebih kurang selama 3 tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu adalah masa-masa di mana Nabi menyampaikan dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Dan pada saat itu juga pemirsa, tidak ada tempat khusus untuk melakukan kumpul-kumpul atau tarbiyat bersama. Tidak ada pada masa itu, belum ada tempat khusus. Beliau hanya datang ke satu rumah, lalu beliau mengajarkan Islam kepada para sahabat beliau di masa awal itu. Beliau datang ke rumah para sahabat dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Ya, beliau ajarkan kepada mereka, mendoakan mereka supaya mereka teguh dalam keimanan. Bahkan pada masa itu, pemirsa, umat Islam tidak saling mengenal pada masa awal. Karena memang Nabi sendiri masih menyembunyikan itu. Tidak memberitahukan bahwa fulan telah masuk Islam, fulan telah masuk Islam, tidak demikian. Dengan cara sembunyi-sembunyi supaya jangan sampai dicurigai oleh orang lain. Masih banyak hal yang harus dijaga kerahasiaannya. Ini demi apa? Demi kebaikan-kebaikan mereka semuanya. Kemudian di masa-masa awal yang perlu kita ketahui bahwa hal terpenting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah tauhid ilahi. Yakni tauhid ilahi, menjaga keesaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian perintah salat. Ini yang diamalkan. Belum ada perintah seperti puasa dan sebagainya. Tetapi inti ajaran Islam pada mula-mulanya adalah yang pertama adalah tauhid ilahi dan salat.
Ini yang sudah sering dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa awal. Jadi intinya adalah perubahan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yakni merubah manusia dari yang kurang beradab menjadi beradab itu, yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, ya, dari penyembah berhala menjadi ahli tauhid, itu dimulai dengan menjaga tauhid ilahi, dengan mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini hal yang utama, yang pertama-tama diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pemirsa, kita bisa ambil pelajaran bahwa amalan Islam kita yang utama adalah kita jaga tauhid kita dan kita laksanakan sholat. Karena ini memang sejak awal Islam ini sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nabda'u bima bada'allahu bi. Kita harus selalu mengutamakan apa yang Allah utamakan. Kita mulai dengan apa yang Allah mulai. Ketika Allah mengajarkan kita dengan tauhid, maka kita menjaga tauhid itu sendiri. Ya, dan juga salat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Itu harga mati. Itu adalah yang utama. Ya, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat. Nah, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat mencintai sholat. Ya, pada masa itu, yang paling sering kalau kita baca dalam sejarah itu, para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berkumpul di lembah, ya, di lembah Makkah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tidak sadar. Ayah beliau, yakni Abu Thalib, melihat mereka dari kejauhan. Ya, ketika mereka selesai melaksanakan sholat, Abu Thalib bertanya, agama apa yang kalian lakukan ini? Ibadah apa yang kalian lakukan ini? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, paman, ini adalah agama tauhid, agama yang pernah dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ini adalah agama Ibrahim alaihissalam. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita bicara tentang agama Ibrahim alaihissalam, pada episode sebelumnya saya telah membahas mengenai ayah dari seorang sahabat Nabi SAW. Ya, sahabat yang dimaksud adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu memiliki ayah yang namanya Zaid. Zaid ini, beliau adalah orang yang suka mencari tauhid. Orang yang tidak suka kepada makanan-makanan yang dipersembahkan sebagai pengorbanan dari kaum Quraisy. Beliau adalah satu figur yang mencari agama Ibrahim alaihissalam. Beliau bertanya kepada ulama Kristen, kepada ulama Yahudi. Ya, tetapi yang beliau dapati adalah bahwa agama-agama ini sudah mengalami kerusakan. Dari mana tahu? Dari ucapan ulama Yahudi dan Kristen tersebut. Ya, suatu ketika dalam perjalanan beliau menanyakan hal ini kepada satu ulama Yahudi tentang agama Ibrahim. Apakah ada pada Yahudi ini? Ulama tersebut memberikan jawaban bahwa tidak. Ya, ini tidak. Ini sudah rusak. Demikian pula jawaban ulama Kristen pada masa itu mengatakan tidak juga. Tidak ada agama Ibrahim pada agama Nasrani ini. Jadi, kalau ingin mencari agama Ibrahim, carilah yang menegakkan tauhid. Beliau, ya, Zaid ini luar biasa menjaga tauhid. Dengan cara apa? Beliau tidak mau makan makanan yang berasal dari hal-hal yang ada kaitannya dengan kemusyrikan. Luar biasa. Ini beliau mencari agama Ibrahim. Sayangnya, beliau wafat sebelum Allah Ta'ala mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi utusannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada Zaid ini dengan baiatnya putra beliau Sa'id, ya, bin Zaid, dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhirnya beliau masuk Islam.
Karena figur yang ayah tadi mencari agama Ibrahim. Nah, ini pun yang dikatakan Nabi kepada paman beliau. Wahai paman, ini adalah agama Ibrahim. Lalu Nabi mengajak paman beliau untuk masuk Islam, tetapi beliau memberikan jawaban, aku tetap berada pada agama nenek moyang kami. Jadi ayahanda dari Ali bin Abi Thalib, yakni Abu Thalib, beliau tidak mau berbaiat masuk Islam. Tetapi beliau katakan kepada anak beliau, yakni Ali, Ali, saya tahu kamu akan mengikuti Muhammad, akan menolongnya. Artinya apa? Artinya pada saat itu paman beliau pun tidak memberikan penentangan kepada anak beliau, ya, dan juga tidak memberikan penentangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Thalib di masa awal. Setelah melihat mereka melaksanakan sholat di lembah Makkah. Tetapi ada kasus berikutnya, yaitu pemirsa, dari sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau melaksanakan sholat di sebuah lembah. Kemudian datang orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menanyakan, sedang apa kalian ini? Melaksanakan sholat. Dan ketika disampaikan kepada mereka bahwa ini adalah ajaran ilahi, ajaran agama Ibrahim, ajaran tauhid, orang-orang kafir Makkah itu sendiri mereka menertawai dan mengejek Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabatnya. Ini yang dialami oleh Nabi SAW di masa awal dan juga para sahabatnya. Kalau tadi kita lihat paman Nabi Abu Thalib tidak memberikan perlawanan apa-apa, bahkan tidak melarang anak beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, bahkan seolah memberikan persetujuan bahwa Ali masuk ke dalam Islam itu tidak apa-apa. Berbanding terbalik dengan orang-orang Makkah lainnya yang melihat Sa'ad bin Abi Waqqas dan teman-temannya melaksanakan sholat di satu lembah yang lain. Akhirnya terjadi cekcok di antara sesama bangsa Quraisy ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan para penentang tadi. Mereka beradu argumentasi. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian pemirsa, ketika situasi semacam ini, ya, yakni situasi sembunyi-sembunyi berlangsung, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho lagi dengan situasi ini karena sudah lama Rasulullah dan para sahabatnya berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kepada Nabi SAW supaya sampaikan dakwah dengan cara terbuka. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi. Jangan lagi ada yang disembunyikan. Jangan lagi ada yang tidak tahu tentang agama Islam. Jangan lagi tidak ada yang mengenal engkau wahai Muhammad sebagai Rasul. Oleh karena itu Allah turunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'mar. Hai Muhammad, ya, sampaikan secara terbuka apapun yang telah diperintahkan kepada engkau untuk disampaikan. Kemudian, tetapi tentunya menyampaikan itu ada caranya. Masya Allah pemirsa. Allah Ta'ala pun ajarkan juga caranya. Kalau menyampaikan dakwah itu pertama-tama jangan engkau langsung sebarkan begitu saja. Jangan sembarangan. Tetapi disampaikan secara bertahap. Tahap pertama adalah Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kaum kerabat engkau yang terdekat. Ya. Jadi keluarga Nabi yang terdekat dulu yang ditabligin, yang disampaikan dakwah kepada mereka. Jadi mulai dari keluarga yang terdekat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut, ya, yakni supaya terbuka, dakwah secara terbuka, jangan disembunyikan, dan mulai dengan orang terdekat, yakni pihak keluarga dulu, jangan jauh-jauh. Maka Nabi SAW langsung pergi ke Bukit Sofa. Lalu beliau berteriak, wahai kaum Quraisy, apa pendapat kalian jika aku katakan di belakang bukit ini ada pasukan laskar yang kuat,
yang akan yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya? Mereka jawab, kami percaya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka tahu bahwa Muhammad tidak pernah berdusta sejak masa hidupnya. Dari masa kecil sampai beliau berbicara saat itu. Tidak pernah berdusta. Kemudian disampaikan lagi, bagaimana kalau aku katakan bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku diutus menyampaikan peringatan kepada kalian dengan apa yang aku bawa ini, yakni ajaran Islam. Di situ ada paman beliau, yakni Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab memprotes, "Hai Muhammad, hanya untuk inikah engkau menyuruh kami?" Akhirnya Abu Lahab memprovokasi orang-orang pada masa itu sehingga mereka mengejek Nabi SAW dan mereka bubar. Tetapi Nabi tidak putus asa. Nabi menyampaikan kepada saudara sepupu beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, "Hei Ali, siapkanlah hidangan, kita akan buat acara kumpul keluarga." Begitulah cara Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka. Dimulai dengan cara-cara semacam tadi. Dibuat acara makan-makan. Lalu semua berkumpul. Abu Lahab tadi pun diundang juga. Masih kaum kerabat untuk menjalankan perintah Al-Quran. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mulai dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala, yakni beliau mengajak keluarga beliau terdekat untuk mendengar dakwah dari Nabi SAW. Tetapi caranya adalah beliau mengundang makan dulu. Ali bin Abi Thalib diminta untuk menyiapkan hidangan. Artinya pemirsa, sebelum Nabi berdakwah, sunnah pertama yang beliau ajarkan itu siapkan makanannya dulu. Jadi pemirsa, siapapun yang ingin berdakwah, mulailah dengan kaum kerabat. Kemudian jangan lupa urusan makan-makannya. Jangan lupa itu. Karena ini hal penting. Kalau urusan makan dan minum ini sudah lancar, insya Allah semuanya lancar. Ini sunnah Nabi. Cara Nabi di masa awal. Tentunya pemirsa, ketika Nabi melakukan ini, beliau paham isyarat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dengan cara demikian. Walaupun ini belum tentu berhasil, tetapi beliau sudah yakin bahwa ini cara pertama yang harus beliau lakukan. Begitu Ali bin Abi Thalib sudah menyiapkan hidangan semuanya, kaum kerabat beliau diundang semuanya hadir, Abu Lahab hadir di sana. Setelah mereka makan, Nabi mulai menyampaikan dakwahnya. Apa yang pertama disampaikan Nabi? Beliau katakan bahwa, wahai saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku sebagai utusannya. Dan aku mulai dengan keluargaku. Maka siapakah di antara kalian yang ingin menjadi penolongku? Pemirsa, ketika Nabi menyampaikan demikian, tidak ada yang memberikan jawaban. Maka pada saat itu ada seorang anak usia 13 tahun mengatakan, "Labbaik, saya siap." Siapa dia? Itu Ali bin Abi Thalib. "Saya siap menjadi penolong engkau. Dalam kondisi apapun aku siap untuk itu." Maka Rasulullah merespon, coba kalian dengar dari anak itu, yakni dari Ali bin Abi Thalib, bagaimana dia punya semangat untuk itu, untuk menyambut seruanku. Lalu Abu Lahab pada masa itu, beliau tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memprovokasi lagi orang-orang, "Hei, kalian coba kalian lihat, Muhammad ini menyuruh kalian untuk mengikuti anak kecil ini. Anak kecil yang siap untuk membantu beliau. Anak kecil yang namanya Ali ini siap untuk membantu dia. Nah, masa kalian mau diajari sama anak kecil?" Kemudian orang-orang tersebut tertawa dan mereka bubar meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa bagaimana susahnya berdakwah di masa awal, pemirsa.
Ketika Nabi sudah mengajak mereka dengan kebaikan-kebaikan, Nabi melakukan cara dakwah dengan cara yang beliau lakukan, yakni dimulai dari kaum kerabat beliau. Ya. Kemudian dihidangkan makanan. Kemudian dengan cara yang halus. Tetapi apa yang didapatkan oleh beliau? Ejekan. Ejekan, pemirsa. Jadi salah satu sunnah menyampaikan dakwah itu akan mendapatkan ejekan. Tidak tanggung-tanggung orang terdekat, yakni Abu Lahab. Itu paman beliau. Bagaimana paman beliau mengganggu beliau dalam berdakwah. Bukannya bela, malah mengejek. Ini pelajaran berharga, pemirsa. Bahwa siapapun yang ingin menjadi da'i, siap untuk berhadapan dengan orang-orang yang mengejeknya. Siapapun yang ingin menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, maka dia akan diejek oleh orang-orang yang tidak senang padanya. Dan ini memang sunnah yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Yasin, Allah berfirman, Ya hasratan alal ibad, ma ya'tihim min rasul, illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah malangnya hamba-hambaku, karena tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada mereka, melainkan mereka mengolok-olokannya, mengejeknya. Mereka beristihza, memperlihatkan perolokan, mengejek. Nah pemirsa, kita bisa tahu sekarang bagaimana susahnya berdakwah di masa awal. Nabi menyampaikan dakwah, dicaci maki, diejek, tetapi beliau tidak berhenti. Dari seorang nabi yang menyampaikan dakwah, kemudian menyebar ke seluruh dunia, itu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan pertama yang dihadapi Nabi adalah penentangan itu. Korban perasaan, korban kehormatan, dan sebagainya. Teladan terbaik kita, Nabi SAW, demi keselamatan umat manusia, beliau rela dicaci maki. Beliau menahan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang mengejek beliau. Luar biasa. Demikian pula para sahabat beliau mengalami ujian-ujian yang sangat luar biasa ini. Dengan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwah. Seiring dengan itu pemirsa, Nabi pun menyiapkan pusat dakwah. Pusat dakwah atau tarbiyat atau pertabligan di zaman Nabi SAW itu terjadi, ya, adanya di tahun keempat. Ya, tahun keempat yakni setelah 3 tahun bersembunyi, tahun keempatnya adalah dakwah secara terbuka dan pusatnya adalah di Darul Arqam. Ya, di Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Luar biasa pemirsa. Dan pada masa itu, dalam riwayat dikatakan bahwa orang yang terakhir baiat di Darul Arqam itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah pemirsa bagaimana Nabi SAW menempuh dakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian Allah alihkan ke dakwah secara terbuka. Mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga masih sembunyi-sembunyi. Pas di tahun keempat, Nabi diperintahkan Allah untuk terbuka dalam berdakwah, menyampaikan kepada kaum kerabat, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan Darul Arqam kepada beliau sebagai pusat dakwah, pusat tablik dan tarbiyat dan sebagainya. Lalu dengan karunia Allah Ta'ala, Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan oleh para sejarawan, sebagian ahli tarikh mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang terakhir baiat di Darul Arqam itu. Luar biasa, Masya Allah. Itulah hasil pertabligan di masa awal, perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga Umar bin Khattab setelah dakwah terbuka, beliau pun masuk Islam di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, dakwah nampaknya sulit, tetapi ketika dijalani dengan semangat pengorbanan, hasilnya pun ada. Oleh karenanya jangan pernah luput dari menyampaikan dakwah. Itu amanat.
Allah Subhanahu wa taala ajarkan dakwahi, sampaikan dakwah kepada orang terdekat kalian, anak, istri, orang-orang di sekitar kita, kaum kerabat kita, baru setelah itu kita ajak orang-orang yang lain. Ya, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan teladan dari Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW dalam dakwah ini bisa kita ikuti, bisa kita amalkan. Semoga Allah Ta'ala ridho kepada kita di dunia dan akhirat nanti. Jazakumullah ahsan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.